Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Supia Siregar, mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 2025 LPTK UIN Universitas Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini tanggal 9 Mei 2025 saya mengambil praktek video pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 SD dengan tema sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Selamat menyaksikan. Istirahat di tempat, bro. Kabar anak ibu? Sehat, Bu. Oke, seperti biasanya, coba periksa dulu di dalam lacinya ada tidak sampah. Seperti ibu bilang tadi. Buang sampahnya. Sudah. Nggak ada? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Sudah sarapan di rumah? Udah, Bu. Baiklah, kalau sudah sarapan di rumah, alhamdulillah. Kalau itu berarti kita belajarnya sudah maksimal. Ada yang sakit? Ada. Afifah kenapa sakit? Demam. Baiklah, walaupun demam, tapi kita tetap semangat belajar ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, coba dulu disiapkan ketua kelasnya ke depan. Siapkan dulu. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, berarti sekarang sebelum kita belajar juga seperti biasa, ibu mengabsen kehadiran anak ibu dulu seluruhnya ya. Abid Zaki, Hadir, Bu. Bima, Hadir, Bu. Desta, Hadir, Bu. Syahrul Ramadan, Hadir, Bu. Paris, Hadir, Bu. Arjuna, Hadir, Bu. Tengku Dimas, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Nopriansyah, Hadir, Bu. Afifah, Umaira, Hadir, Bu. Najwa, Ajura, Andini, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Cahaya, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Reni. Hadir, Bu. Berarti nggak ada yang tidak hadir kan? Berarti seluruhnya hadir. Alhamdulillah. Berarti Allah kita beri kesehatan dan kesempatan, kita wajib mensyukuri kepada Allah. Cara bersyukur kita kepada Allah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Banyak-banyak kita baca surah Al-Fatihah, Allah akan membukakan seluruh pintu rezeki kita, seluruh pintu kemudahan bagi kita, dan seluruh kesehatan. Maka dari itu kita baca dulu ayat-ayat pendek, mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, berturutan seluruhnya ya. Coba dipimpin satu orang ke depan. Adik, pimpin surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Langsung ya, bagus-bagus. Sebelum belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga kiranya belajar kita ini nanti dapat kalian pahami, dan semoga kiranya nanti selesai belajar sampai pulang ke rumah Allah memberkahi kita semuanya ya, dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan sekarang seperti biasanya kalau kita sudah mulai memasuk pelajaran, kita harus disiplin, tidak boleh ada yang ribut, harus semuanya bagus, semuanya diletak dengan bagus, disiplin, lipat tangannya. Supaya apa? Supaya kita seluruhnya bisa memahami pelajaran yang dikasihkan oleh ibu guru. Nah, sebelum belajar kita speaking dulu, menyanyikan lagu Islam Semalam, rukun Islam seluruhnya berdiri. 1, 2, 3. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji pakai pesawat. Siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam agamaku, Al-Quran imanku, muslimin muslimat saudaraku. Oke. Kurang semangat itu tengok. Coba duduk dulu. Sehat kan? Sehat. Sekarang ibu tanya dulu pelajaran kita hari Jumat kemarin tentang sifat-sifat Allah. Siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat Allah? Belajar hari Jumat kemarin. Siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat Allah? Sifat Allah ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga nanti kita sama-sama kerja. Dah, sekarang untuk pelajaran untuk ke depan itu kita belajar untuk sekarang ini belajar sifat-sifat jujur Rasulullah. Ya, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat jujur Rasulullah. Tahukah ibu sifat jujur bagi Rasulullah? Sifat-sifat bagi Rasulullah tahu? Sifat-sifat bagi Rasulullah ada 4. Pertama, siddiq, tabligh, amanah, fatodah. Coba sekali lagi. Siddiq, tabligh, amanah, fatodah. Itu sifat siapa? Sifat-sifat Rasulullah. Coba ibu tanya, sifat-sifat Rasulullah. Iman kepada Allah untuk Rasulullah iman yang keberapa? Iman yang bagus. Iman yang keempat. Berarti beriman kepada Allah pertama, beriman kepada malaikat Allah yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah yang ketiga, keempat termasuk iman kepada Rasul-Rasul Allah. Paham Ibu? Sekarang itu kita menyampaikan materi yaitu tentang sifat-sifat bagi Rasulullah. Dan sekarang sebelum kita apa? Coba anak ibu perhatikan ke layar. Kita dengarkan apa yang disampaikan di sini. Nanti ibu suruh kalian membuat suatu Nah, dengarkan semua, jangan ada yang ribut ya, nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Fatonah, artinya cerdas. Tabligh artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balaga atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatonah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau baladah. Sahabat soleh, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ibu? Sudah? Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Nah, sekarang kalian sudah dengar tepuk bagi Rasul. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas.
biar semangat? Yang semangat anak ibu. Kan ini baru pagi-pagi. Kita harus semangat. Hari Jumat yang berkah, kita harus semangat karena Allah menurunkan hari-hari yang paling baik itu hari Jumat. Nah, sekarang lagi. Sekarang kita ibu akan menyampaikan materi. Coba kalian lihat laptop, lihat di papan tulis ya. Lihat di papan tulis, ibu akan bukakan tentang materi. Coba perhatikan. Dalam materi itu kita mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah kita harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Paham? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu percaya kepada Rasul Allah. Ibu tanya dulu, iman kepada Rasul adalah iman keberapa rukun iman? Tunjuk tangan. Yang ke? Bagus, tepuk tangan dulu untuk Rama. Ya. Beriman kepada Rasul itu adalah rukun iman yang keempat. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, kepada malaikat. Ketiga, kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasulullah Allah. Nah, sekarang kita lihat iman kepada Rasul. Kata konsepnya iman kepada Rasulullah. Apa iman kepada Rasulullah? Satu, makna iman kepada Rasulullah. Yang kedua, sifat-sifat Rasulullah. Yang ketiga, tujuan diutusnya Rasulullah. Selanjutnya, nama-nama Rasul yang wajib kita imani. Berapa nama-nama Rasul yang wajib kita imani? 25 Rasul. Pertama, ini dia. Sebagai bagian dari rukun iman yang keempat, umat Islam wajib beriman kepada 25 Rasul yang diutus oleh Allah. Ya, pertama, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, ayo. Nabi Nuh alaihi salam, Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam. Coba ayo. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, terus Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Suaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, Muhammad. Masuklah sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi. Ini beriman kepada Rasulullah. Coba perhatikan ibu. Beriman kepada Rasul. Apa hikmah beriman kepada Rasulullah? Perhatikan anak ibu. Hikmah beriman kepada Rasulullah. Hikmah dari keimanan kepada Rasulullah antara lain meneladani akhlak mulia. Perhatikan ya, meneladani akhlak mulia. Ya, keimanan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Membentuk kepribadian yang banyak serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, nah sekarang di sini mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti jejak para Rasulullah. Mengisi diskusinya ya, ibu bagikan LKPD ini untuk ibu.
Ibu bagi dulu. Ini nggak usah. Di dalam amplop ini nanti ada ini Ibu kasih. Sebentar, Ibu terangkan nanti ya. Ini per kelompok mengerjakannya. Nanti setelah dikerjakan, satu kelompok ketuanya masing-masing ke depan menunjukkan hasil kerjanya. Masing-masing ketuanya nanti menunjukkan hasil kerjanya. Apa hasil kerjanya? Di situ ada petunjuknya di situ. Di amplopnya di situ ya. Coba perhatikan Ibu. Coba perhatikan Ibu seluruhnya. Di sini kan dia sifat yang warna kuning, sifat mustahil Rasulullah. Di sini pasangkan sifat wajib Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Ada di dalam amplop. Pasangkan, nanti Ibu kasih lemnya. Dipasangkan, pasangkan sifat wajib Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Dipasangkan, ada nanti di situ. Udah, perhatikan lagi. Yang tulisan abu-abu gini, pasangkan sifat wajib Rasulullah. Ini mengartikan. Umpamanya kalian buat di sini, perhatikan Ibu dulu. Umpamanya di sini Siti, apa artinya? Buat di sini satu lagi. Ada di dalam amplop. Paham? Umpamanya Siti, artinya apa? Buat di sini sebelahnya. Tabligh, buat di sini sebelahnya artinya. Paham? Kemudian ya, Hikman menyembunyikan, kianat berkhianat, balada bodoh. bagus. Sini ada sifat wajib Rasul. Sini jujur, tapi menyampaikan amanah terpercaya. Bagus, tepuk tangan. Bagus, untuk kelompok satu. Tunjukkan gambar. Iya. Oke. Ini pada pagi hari menjelang siang ini. Sekarang kita harus sudah selesai semua dikerjakan mulai dari awal kita belajar sampai akhir. Alhamdulillah hasilnya semuanya sudah maksimal, hasilnya sudah memuaskan. Hari ini ibunya akan kembali supaya kita rajin belajar di rumah. Jangan banyak main-main, ya. Jangan banyak bermain di rumah, rajin belajar. Sekarang untuk kita selesai belajar, kita simpan bukunya dulu. Kita simpan bukunya dulu di dalam tas. Simpan bukunya dulu dalam tas, sudah? Ya? Nah, ayo, pimpin doa. Doa sudah selesai belajar. Sebelum mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi,